Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video kali ini, saya bersama teman saya, Muhammad Izra Fauzi, akan menyampaikan beberapa materi tentang kondisi bangsa Arab pra-Pawahyuan. Nah, dalam video ini, saya sebagai moderator dan Mas Izra sebagai pemateri. Ya, Oke. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada sedikit eh, apa tuh? sedikit apa kata-kata untuk mengawali pagi hari. Oke. Oke, mungkin terima kasih kepada moderator nih sahabat kita Mas Jidan. Jadi di pagi hari ini kita akan membahas kondisi bangsa Arab pra kewahyuan atau sebelum adanya Al-Qur'an, Islam gitu kan. Karena kita di pagi hari ini ingat, jangan tidur di pagi hari. Oke. Karena banyak makalah. Kalau tidur di pagi hari itu berarti rezekinya akan dipatok oleh ayam ya. Gitu ya, bener ya? Ya, Oke, mungkin itu. Jadi kita akan belajar khazanah Islam sebagaimana kondisi Arab itu seperti apa sih dahulu itu. Seperti itu mungkin Mas. oke, sangat bagus sekali kata-kata hari ini. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Pada langsung aja Mas Izra. Iya. Yang pertama itu mau apa ini kita? Yang pertama itu langsung saja kita masuk poin yang pertama, yaitu letak geografis Semenanjung Arabia. Oh, letak geografisnya ya. Jadi Ya, letak geografisnya itu di jalur perdagangan, Mas dan ya. perdagangan di perbatasan wilayah Asia, Eropa, dan Afrika sehingga menjadi pusat, bukan pusat ya, seperti berbagai banyak sekali peradaban yang dialami atau yang dialami oleh kondisi bangsa Arab itu. Jadi ada peradaban dari Afrika, dari Asia, dan juga dari Eropa. Dan juga itu kan jalur perdagangan ya, jadi banyak peradaban yang datang sebagai via untuk perniagaan. Seperti itu Mas Jidan. Hmm, Untuk letak geografisnya. Berarti dulu di Arab itu bangsa-bangsa banyak yang masuk ya, lewat jalur-jalur tersebut. Nah, dari kan misalnya dari Eropa kan misalkan lewat mana itu? Lewat Mesir ya, lewat Ya, atas, lewat Spanyol bisa, Afrika lewat bawah, lewat Mesir ya. Mesir Afrika kan Mesir ya? Ya, ya. lewat Mesir, kemudian Asia juga bisa. Jadi seperti itu. Hmm, Jadi bisa dari tiga benua lah, tiga wilayah besar di peta peta geografis sekarang ini. oke. Terus kemudian bagaimana sih keadaan sosial masyarakat Arab sebelum perwahyuan itu? Ya, keadaan sosial pada masa itu adalah mereka itu sangat benar-benar loyalitas terhadap suku mereka masing-masing. Karena dulu itu Hmm, kan banyak suku-suku ya di bangsa Arab sebelum Wahyu itu kan banyak suku-suku. Itu mereka itu benar-benar loyalitas terhadap suku mereka, terus juga terhadap pendidikan, terhadap perniagaan, kehidupan masyarakat masing-masing. Dan juga ada poin penting dari peran wanita tersebut ya. hmm, Jadi wanita itu juga ada peran penting, yaitu dalam perniagaan bisa, dalam pendidikan terhadap anak pun ada. Terus untuk kehidupannya mereka itu ya seperti biasa berdagang, kemudian bertani dan lain sebagainya. Itu kondisi bangsa Arab prakewajuan dari segi sosial. Berarti dulu bangsa Arab itu sangat apa ya, mandiri dan juga sangat loyalitas terhadap bangsa-bangsanya sendiri ya. Wah iya jelas banget dulu itu sebenarnya tidak salah kok, tidak. Cuma yang bedakan peradabannya aja. Jadi Ya, sebenarnya mereka memiliki loyalitas yang sangat tinggi sehingga mereka itu tidak ada bahasanya tidak berantakan. Jadi ya. benar-benar terstruktur kehidupan mereka itu. Hmm, Sangat menginspirasi sekali ya. Iya, jadi mungkin bisa kita praktekkan Ya, strukturalitas kehidupannya gitu ya. mungkin kalau itu diterapkan di negeri ini mungkin akan sangat harmonis ya. Iya, harmonis karena loyalitas mereka itu Ya. tinggi sekali. Nah, terus nih, apa sih sistem kepercayaan dan juga praktik keagamaan waktu prawahyuan tersebut? Oh, sistem praktik keagamaan atau kepercayaan. Nah, pada masa itu mereka itu suku-suku itu memiliki banyak sekali agama atau penyembahan terhadap dewa-dewi ya.
Ya. Seperti yang kita masuk istilahnya adalah politeisme. Jadi selain ateisme yang kita situ kan tidak percaya kepada Tuhan, di sana juga ada politeisme, yaitu menyembah terhadap banyaknya dewa atau dewi ataupun berhala. Kita lihat kan di sekitar Ka'bah itu ada Hubal atau Lata, Manna, Uzza, berhala yang mereka sembah-sembah pada masa itu. Oke. Jadi walaupun ada Ka'bah, Ka'bah itu kan didirikan atau dibangunkan pada zaman Nabi Ibrahim ya dan Ismail, betul tidak? Ya. Nah, itu tapi ketika zaman hari itu, kondisi itu ada berhala-berhala. Mereka menyembah berhala, bukan menyembah Ka'bahnya. Hmm. Seperti sebagai pusatnya. Atau kalau kita sekarang itu namanya apa ya? Kan kayak kuil ya. Kuil kalau yang agama Hindu sekarang itu. Kalau dulu mereka itu di Ka'bah. Hmm. Seperti itu untuk kepercayaan dan praktik keagamaan. Mereka menyembah para dewa dan dewi. Seperti itu, Mas. Jadi dulu Ka'bah itu menjadi tempat ibadah ya? Iya, tempat ibadah. Nah, yang terkenalnya itu populernya adalah Taman Uzza, itu tiga berhala yang paling besar Oh. di sekeliling Ka'bah itu sebelum peristiwa Fatul Mekah yang dimana pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad. Di peristiwa itu tuh tidak ada namanya peperangan. Jadi orang-orang kafir itu pada takut, tapi Nabi Muhammad itu tidak memerangi mereka, akan tapi mengajak mereka. Kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Seperti Oke. itu. Ya, Nah, kalau tadi sistem kepercayaan dan juga praktik keagamaan. Nah, ya. yang sekarang bagaimana sih sistem politik dan juga kepemimpinan sukunya? Oke, sistem politik dan kepemimpinan suku ya. Ya. Jadi pada masa itu tidak ada yang namanya pemimpin negara, Mas Jidan. Seperti Oke. misalnya presiden kalau di Indonesia ya, kemudian bupati. Kalau pada masa itu mereka itu pemimpinnya dari suku mereka masing-masing. Misalnya suku Khodrot, suku Aus, suku dan lain sebagainya itu mereka suku-sukunya aja. Misalnya kayak gini, kita umpamakan ya, seperti kota Salatiga Hmm. memiliki bupati. Nah, tapi kalau ketika masa itu bupatinya nggak ada, tapi yang ada camat-camatnya, misalnya camat Hmm. Sidomukti, camat yang lain sebagainya. Jadi hanya ada para camatnya, tapi nggak ada bupatinya. Itu kondisi politik. Terus bagaimana ketika hari itu politik mereka itu sangat apa namanya memperebutkan memperebutkan sumber daya alam. Jadi di sana itu dulu itu tidak ada yang namanya saling memerangi untuk menjatuhkan sama saling. Mereka itu hanya berperang, bukan berperang ya, memperebutkan sumber daya alam karena pada masa itu sumber daya alam itu terbatas seperti air, seperti sumber daya alam yang lain. Intinya mereka itu sangat memperebutkan karena keterbatasan dan minimalis sumber daya alam. Itu untuk kondisi politik bangsa Arab sebelum pewahyuan. Berarti bangsa Arab itu dulu nggak ada pemimpin pusatnya, tapi cabang-cabangnya tuh ada pemimpinnya seperti itu. Nah, iya seperti itu. Atau misalnya di Indonesia, misalkan dulu kita nggak main apa bupati gubernur ya. Misalkan Ya. cuma di suku Sunda ada pemimpinnya, terus suku Baduy, suku Betawi, suku Jawa, ya Ya. udah itu pemimpin suku-sukunya aja. Ya. Atau bahasanya apa ya? Keraton lah, keraton. Jadi nggak ada pemimpin kayak gubernur atau wilayah-wilayah domestik lah. Walaupun mereka itu namanya negaranya adalah Arab, tapi nggak ada pemimpin Arabnya, yang ada pemimpin suku-sukunya. Hmm. Tapi apakah eh, politiknya itu atau bangsa-bangsanya rakyatnya itu bisa terstruktur atau bisa terkondisikan itu walaupun nggak ada pemerintah pusatnya? Nah, itu ketika itu tetap terstruktur karena apa? Kita kan lihat di awal ya, Ya. mereka tuh memiliki loyalitas tinggi terhadap suku-suku mereka masing-masing. Ya. Jadi akhirnya terstruktur dan aman. Hanya saja antar suku dengan suku lainnya itu mereka perang untuk memperebutkan sumber daya alam saja. Hmm. Seperti itu kondisi pada masa itu. Jadi yang menjadi problem itu adalah sukunya ya. Sukunya, sukunya Oke. menjadi Nah, setelah kita membahas politik nih, nah bagaimana sih perekonomian dan juga perdagangan dulu waktu sebelum pra-Wahyuan itu? perekonomian mereka itu sebelum pewahyuan itu mereka itu benar-benar menjalankan yang namanya pusat mereka ekonomi itu ya perniagaan. Banyak Hmm. sekali perniagaan di kalangan kaum bangsa Arab pada masa itu yaitu seperti berdagang, berdagang hewan, berdagang apalagi minyak bumi mungkin Ya. bisa ya dan juga berdagang
hal-hal yang lain seperti pakaian atau dan lain Ya, sebagainya. Jadi ketika hari itu memang benar-benar perniagaan menjadi sumber perekonomian utama mereka. ya, Ya, dan juga mereka itu menggunakan transportasi unta. Jadi kalau kita sekarang menggunakan motor, menggunakan apalagi pick up atau ya. mungkin Tosa yang motor 3 ban 3 itu, kalau masa itu mereka menggunakan unta sebagai transportasi utamanya. Nah, unta itu apa ya? Dia itu tahan akan tidak kenal kata lelah kalau bahasa kita itu. Kelebihan dari itu. Walaupun memang agak lambat sedikit jalan. Oke, berarti unta ini adalah sesuatu yang apa ya, harus ada itu untuk menjalankan praktik-praktik perekonomian dahulu ya. Iya, karena mereka kan transportasinya adalah unta. Kalau tidak ada unta, mereka tidak bisa mengantarkan barang-barang Ya, niaganya itu untuk misalnya ke Eropa, ke Asia ataupun ke Afrika itu sendiri. Jadi pakainya unta. dan yang saya ketahui mungkin unta itu kan banyak jenisnya ya. Ada yang buat Iya, transportasi, ada yang buat dimakan, dan juga ada yang iya, buat untuk koleksi itu yang setahu saya itu seperti itu. Dan mungkin dulu mungkin bangsa Arab itu lebih mementingkan yang buat transportasi ya. iya betul. Sebenarnya ada pas masanya perang pas zamannya itu Muhammad Al-Fatih ketika masih dengan bapaknya Ya, itu Sultan Mehmet dan bapaknya ya. ya, Itu kan ketika perang, ketika melawan siapa? Saya lupa itu sejarahnya itu. ya. Kemudian mereka berperang dan hampir kalah, kemudian datang pasukan unta Hmm, menggertak musuh. Dan akhirnya itu Muhammad Al-Fatih menang. oke. Nah, untuk jalur perdagangnya sendiri apakah melewati banyak eh, wilayah seperti Suriah, Mesir, Persia, dan juga Yaman? Nah, itu apakah waktu itu memang diperbolehkan untuk berdagang atau hanya untuk lewat saja? Oke. Untuk wilayah seperti Suriah, Mesir, Persia, Irak, dan lain sebagainya itu Ya, menjadi pusat perdagangan juga. ya. Selain menjadi jalan, itu juga menjadi pusat perdagangan. Namun perdagangan ketika pada di situ itu tidak seperti di pusatnya di Arab atau karena mereka itu kan hanya jalur ya, Ya, tetap kita seperti inilah misalnya kita mau ke pasar, pasar kan pusat perniagaan hmm, tapi di jalan ada yang jual-jual kan. Nah, seperti itu pusatnya adalah di Arab itu sendiri sebagai pusat perniagaan dan jalurnya itu ya dari Eropa berarti misalnya dia ngambil Suriah, Irak ya, dan lain sebagainya. Dari Afrika dia ngambil Mesir. Jadi hmm, tetap ada boleh. Namun ya seperti halnya itu seperti pedagang atau perdagangan yang jelas hanya sekilas kita melewati saja. Pusatnya tetap di bangsa, di negara Arab. oke. Hmm. Nah, setelah membahas perekonomian nih, nah, Hmm. bagaimana sih perkembangan bahasa dan juga sastra Arab sebelum pra-pewahyuan? Oke, bahasa Arab dulu itu sebenarnya bahasa Arab itu sudah ada ketika zaman-zaman dulu. Hmm, Di bahasa Arab itu sudah ada karena negara Arab itu sudah ada dari dulu. Jadi nggak hanya ketika Nabi Muhammad lahir atau ketika zamannya sebelum Nabi Muhammad itu ada enggak. Ketika memang Arab itu bahasa Arab itu sudah ada dari jauh-jauh waktu, hmm, jauh-jauh masa sudah ada. Dan ketika pada masa itu banyak sekali syair-syair tentang cinta ada, tentang peperangan, perdagangan atau kita sebut sebagai syair lah kalau bahasa Arab. Dulu ya, tuh tidak hanya yang tokoh kita kenal seperti Jaludin Rumi ya, ya, terus Syir Abu Nawas atau sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. ya. Namun sebelum masa Islam pun ada penyair-penyair Hmm, seperti itu. Jadi berarti seperti puisi dan juga prosa waktu itu memang sudah ada ya? sudah ada puisi ya seperti ada prosa juga. Wah, sudah ada. Ya, bangsa Arab Hmm, itu sebenarnya dulu tidak salah hanya ada sebagian memang mungkin yang kita kenal itu yang dimana berantakan ya hmm, seperti itu namanya harga diri wanita sangat rendah kemudian anak kecil hidup seperti ayat Al-Quran yang tidak yang ya, surat At-Takwir itu ya, di ayat dan jadi apa tetap memang struktural sangat terkonsep sangat bagus. Kita
mereka itu berorganisasi bangsa Arab itu suku-suku. Oke. Nah, sekarang kan kita sudah membahas berbagai aspek ya, mulai dari sosial, politik, kemudian sistem kepercayaan, perekonomian, dan juga bahasa. Nah, apa sih simpulan atau kesimpulannya yang bisa Mas Izra sampaikan untuk pembahasan kali ini? Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Kesimpulannya itu bahwa kita sebagai umat Islam memang namanya sejarah itu harus kita kenal ya, harus Ya, kita mengetahui. Saya juga dulu pernah belajar bahwasannya ketika Nabi Muhammad sebelum lahir itu, ketika itu bangsa Arab itu ya belum belum bisa yang namanya menulis, membaca. Bukan hmm, belum bisa. Ketika itu ada aturan bahwasannya tidak boleh apa ya, membaca dan menulis. Jadi itulah disebut dengan umi. Makanya Nabi Muhammad itu ada yang menyebutkan Nabi yang umi kan, hmm, karena tidak bisa membaca dan menulis. Karena menulis. kenyataannya itu bukan seperti itu. Memang ketika itu bangsa Arab itu tidak boleh yang namanya menulis dan membaca. Makanya wahyu yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk membaca. Walaupun ketika itu Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Jadi Nabi yang umi itu bukan berarti Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tapi ketika itu memang peraturan atau aturan yang di sana itu memang tidak diperbolehkan untuk membaca. Jadi bukan bodoh, mereka itu pada pintar, cuma tidak boleh membaca aja. Seperti itu. Hmm, nah, tapi apa sih yang latar belakangi bangsa Arab tuh tidak boleh membaca dan menulis? Hmm. Kenapa? Mungkin karena apa ya? Untuk menghindari yang adanya namanya itu sebuah kemajuan yang bukan kemajuan ya. Misalnya ada perbandingan dan juga erat sebelah antara suku satu dengan suku lain. Makanya dari itu mereka meratakannya dengan aturan-aturan tersebut Oke. sehingga mereka tetap merata. Dan juga mereka hanya peperangan konflik ya untuk sumber daya saja. Tidak ada yang bahasanya untuk saling menjatuhkan untuk berkuasa di wilayah suku ini, tapi tidak. Mereka tuh hidupnya tetap berpacu terhadap aturan yang mereka sepakati dalam Ya, perjanjian mereka itu sendiri. oke. Nah, eh, kan ini tadi udah membahas prapewahyuannya. Iya. Nah, adakah eh, sebuah perbandingan setelah wahyu dan sebelum wahyu? Hmm. Apakah ada perbandingan yang signifikan menurut Mas Izra? Seperti Perbandingan itu. signifikan itu yang seperti apa dulu? Ya, mungkin dari segi ekonomi, politik, kepercayaan, dan juga bahasa. Mungkin ada sesuatu yang sedikit berbeda atau bahkan diganti seperti itu. Kita zaman sudah ada wahyu gitu. Ya, Nah, yang dibedakannya adalah ketika Nabi Muhammad sudah ada. Nabi Muhammad itu sebenarnya orang yang sangat apa ya bahasa, bukan manipulator, tapi dia itu bisa, beliau itu Nabi Muhammad itu ya bisa namanya mengajak suku-suku untuk apa namanya bekerja sama ya, dalam satu sama lain. Akhirnya ketika Nabi Muhammad itu ada lahir suku Quraisy, dari suku Quraisy kan Nabi Muhammad ya, itu tidak ada lagi yang namanya saling memerangi satu sama lain. Tapi memang ada ya, perseteruan antara agama karena kan agama Islam kan sangat ditolak ya. Tapi tetap untuk di apa kehidupan segi lain itu tetap mereka itu harmonis, saling satu sama hmm, lain. Dulu itu mereka saling perang untuk memperebutkan, kini mereka saling berjualan, berniaga, berjualan apa dulu ada yang jualan sumur, air di sumur maksudnya ya. gitu. Jadi seperti itu. Nabi itu lahir atau wahyu itu sudah ada, disitulah suku-suku tidak ada lagi namanya namanya peperangan. Jadi perbandingannya adalah menjadi lebih baik dibanding sebelum kondisi wahyu itu ada. Oke. Berarti Nabi Muhammad ini kan setahu saya kan dijuluki Al-Amin ya, yang berarti dapat dipercaya oleh Nah, banyak orang dia. iya. Nabi Muhammad itu ketika kecil juga udah mendapatkan gelar. Hmm, Juga memang dulu kan kondisinya kan bangsa Arab itu kan apa ya sudah didominasi oleh padang pasir ya. ya, Yang jelas-jelas sumber daya alam itu sangat minim seperti air. Tapi memang ada di selatan itu ada pegunungan dan ya, juga di utara kalau nggak salah itu ada namanya selat dari Laut Merah. ya, Laut Merah itu kan kita kebalik ya, di selatan intinya seperti itu ada ya. itu di pesisir ya di Oke. Nah, untuk pembahasan
kondisi bangsa Arab sebelum pra-Pohoyan ini, saya kira dari segala aspek sudah kita bahas. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menambahi atau sedikit mengkritik tentang ya pembahasan kita ini melalui ya komentar, atau nanti bisa menghubungi langsung. Iya. Nanti ada sosial medianya Mas Izra ini. Iya, nanti mungkin di selanjutnya kita Iya, akan bahas yang lain. oke. Bahas tentang khazanah Islam. Misalkan dulu kita nonton ya di TV ya, di Ya, mana sih? Trans TV apa Trans 7. ya Yang ada. sebelum itu ada khazanah Islam. Nah, ini kita sekarang merealisasikan melalui podcast. Karena Ya, sekarang kita kan udah jarang nonton TV. Jadi kita yang harus sebagai subjeknya itu. ya. Generasi-generasi kita. Dan saya berpesan teruslah berkarya. Bagaimana dulu Nabi juga mewahyukan atau menyampaikan wahyu itu kepada bangsa Arab dengan berbagai permasalahan yang ada. Dan wahyu ini turun sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan masalah yang ada. Ketika masalah itu muncul, maka wahyu itu yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Nah, Nabi itu lahirkan sebagai penyempurna akhlak. Nah, mungkin kita cukupkan untuk pembahasan kali ini, dan juga jangan lupa untuk terus belajar dan juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu ini penting untuk keberlangsungan hidup kita masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu Mas Tiga. Oke.